tak habis ramanya melimpah atasku. Kau memanggilku dengan namaku, rancangan yang indah di dalam hidupku. Rindu selalu dekatmu, dalam hadiratmu ku rasa tenang. Tak pernah kau tinggalkan walau sedetik pun, hingga saat ini penyertaanmu sempurna dalamku. Nyatalah Tuhan dalam kehidupanku. Begitu besar kasih anugerah, tak habis ramanya melimpah atasku. Kau memanggilku dengan namaku, rancangan yang indah di dalam hidupku. Betapa mulia karyamu, Yesus. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Kau kejar setiap langkahku dan panggil hidupku. Kau jadikan baru, penyertaanmu sempurna dalamku. Nyatalah Tuhan dalam kehidupanku. Begitu besar kasih anugerah, tak habis ramanya melimpah atasku. Kau memanggilku dengan namaku, rancangan yang indah di dalam hidupku. Begitu besar kasih anugerah, tak habis rahmatnya melimpah atasku. Begitu besar kasih anugerah, tak habis rahmatnya melimpah atasku. Begitu besar kasih anugerah, tak habis rahmatnya melimpah atasku. Kau memanggilku dengan namaku, rancangan yang indah di dalam hidupku. Selamanya, oh, selamanya, oh.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali hari ini kami di sini boleh menyapa Bapak Ibu sekalian di rumah. Kami percaya bahwa Bapak Ibu tentunya dalam keadaan baik, sehat, semangat ya. Puji Tuhan. Kita akan kembali melakukan ibadah pagi hari ini. Kita akan sama-sama menaikkan satu pujian yang mengatakan betapa baiknya Tuhan itu. Saya percaya sepanjang minggu ini kita semua boleh merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh melewati sepanjang minggu ini di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu ada dalam setiap saat kehidupan kami. Dalam keadaan baik, dalam keadaan mungkin kurang baik. Tapi kami bersyukur kami bisa melewati itu semua di dalam kasih, perlindungan, dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau katakan di hadapan-Mu bahwa bersama-Mu Bapa kami mampu melewati semuanya. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, bersamamu Tuhan, kekuatanku. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh Yesus, Kau ada Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dia yang tak pernah membiarkan kita sendirian. Haleluya Yesus. Ku sendiri kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua, amin Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita sama-sama katakan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan melimpah bagiku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak saudara. Ibu saudara sekalian, sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama masuk di dalam doa
biar minta Tuhan yang pimpin acara kita ini. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk segenap kebaikan kasih karunia pada Tuhan yang boleh mengadakan hari ini untuk kami, sehingga kami juga Tuhan mau mendengar sebagai pada firman Tuhan, biar kasih Tuhan akan berikan kepada kami suatu pemahaman, pengertian yang benar, dan berikan ketaatan bagi kami supaya kami melakukan firman-Mu dengan pengertian yang benar dalam keseharian hidup kami. Kami serahkan waktu pimpinan tangan Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami serahkan kami semua yang mendengar firman Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu, kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dan selalu ada dalam jalan Tuhan. Terpuji nama Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Saya yakin semua dalam keadaan yang sungguh amat baik. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, memang kita masih dalam suasana pandemi yang demikian, yang nggak tahu kapan berhentinya ya. Katanya sekarang ini makin meningkat dan lain-lain. Sampai sekarang ibadah kita ditiadakan untuk sementara waktu sampai 20 Juli. Tapi biarlah apapun yang terjadi, kita yang penting adalah menyikapinya dengan benar apa yang terjadi. Itu jauh lebih baik dibanding dengan kita terbawa dengan situasi yang ada. Nah Bapak Ibu, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya pernah bertanya kepada diri saya sendiri, ya. Dan saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, kira-kira pertanyaan ini sempat juga nggak Bapak Ibu sempat pikirkan begitu ya. Nah saya sempat bertanya saudara ya, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, apakah dia membawa kurikulum yang lengkap mengenai pengajaran apa yang akan dia sampaikan kepada orang-orang nanti di dunia yang dia pelayanan kurikulumnya dia bikin selama kurang lebih 3 tahunan. Artinya di surga dia bikin dulu listnya, daftarnya ya. Oh nanti saya akan begini, akan mengajarkan ini yang penting buat manusia dan sebagainya. Saya sempat menanyakan itu. Tapi saya bersyukur ternyata setelah saya menerima Kristus, setelah saya memahami, mendalami firman Tuhan, dan hari ini match yang akan kita bahas dan topik hari ini juga itu boleh menjawab pertanyaan itu. Bapak Ibu, ternyata di dalam kerendahan hati daripada Tuhan Yesus ya, dikatakan bahwa dia sebagai Allah pencipta, dia turun mau menjelma jadi manusia, bukan menjadi manusia yang punya posisi dan lain-lain, tapi manusia biasa di dalamnya ya. Dan juga dia dikatakan juga tidak orang kaya, tapi dia sampai menempatkan kepalanya dia tidak punya bla 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 dan lain-lain. Bahkan dia sampai mau mati turun lagi derajatnya. Dan cara matinya itu hina, yaitu disalib. Nah saudara, kalau kita perhatikan sebagai pencipta dan juga sebagai Allah, dia mau mengosongkan dirinya menjadi manusia. Bapak Ibu ya. Nah tetapi kalau kita perhatikan, dia juga mau masuk ke dalam satu sistem budaya setempat. Artinya dia juga sebagai pencipta, dia mau ada di bawah budaya ini. Karena semua negara, semua bangsa pasti punya budaya, punya tata kelola, punya ini dan itu dan sebagainya. Dan Yesus kita itu mau dia rela masuk. Pertanyaannya adalah ada 3 kemungkinan yang Yesus lakukan. Kita juga sebagai orang percaya, 3 kemungkinan kita menyikapi budaya yang ada. Ya, apakah kita punya sikap yang pertama yaitu akulturisasi? Artinya kita menolak bahwa kultur itu adalah selalu jahat. Maka kita sebagai orang percaya dan juga Yesus waktu di dunia ini dia melawan itu budaya. Tapi itu bukan yang Yesus lakukan. Atau yang kedua, dia adalah sinkulturisasi. Ya, artinya bersama-sama dengan budaya setempat, dia menyampaikan pengajaran-pengajarannya. Saudara, bahayanya ini adalah nanti menjadi sinkretis, ada percampuran satu dengan yang lain, dan itu pun Yesus tidak lakukan. Dan saya bersyukur dia melakukan yang ketiga, ya, bahwa dia itu adalah inkulturisasi. Artinya di dalam kultur itu dia mentransformasi, mengisi makna-makna atau dimaknai ulang budaya-budaya yang ada sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena Yesus datang
Dia itu seorang pribadi, dia tidak mendirikan agama, tapi dia mau mentransformasi budaya, pemahaman agama, dan lain-lain itu seperti yang Allah yang mau. Ya, jadi Yesus waktu datang, dia menekankan esensi dari segala pemahaman yang ada juga dalam beragama. Dia tidak mementingkan yang namanya ekspresi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai contoh misalnya ya, itu waktu di budaya setempat itu udah ada bagaimana dia berdoa, dan Yesus tidak bawa kurikulum dengan sengaja. Nih, saya mau ngajarin doa tuh begini ya, versinya Kristus. Oh tidak. Kenapa? Apa buktinya? Maka di Alkitab kita bisa melihat pada satu kali murid-muridnya bertanya, "Guru, setiap rabi yang ada itu, Yohanes Pembaptis pun dia ada doanya, dan murid-muridnya diajari juga berdoa." Lalu muridnya bertanya, "Ajarkanlah kami berdoa." Nah, dari pemahaman itu, dari permohonan itu, maka Yesus mengajarkan, maka muncullah doa Bapa kami. Jadi dia dari surga tidak dengan sengaja. Dia bawa satu aturan mengenai doa bla bla bla. Tapi dari yang sudah ada, konsep doanya dia betulin. Kalau kamu berdoa hendaklah begini, begini, begini. Saudara, sama juga pada waktu ada satu kejadian lagi, peristiwa yang lain, ya, yaitu ada murid-murid bertanya lagi, ya, bahwa murid rabi-rabi ini dia berpuasa dan sebagainya. Bahkan murid-murid sekarang ditanya oleh siapa? Oleh orang-orang tokoh-tokoh agama setempat, ya. Lihat, murid si ini puasa, si ini puasa. Kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Nah, saudara, dari yang ada, yang konsep puasa yang sudah ada ini, karena ada pertanyaan demikian, maka Yesus kasih pemahaman esensi dari puasa. Saudara, maka kita akan belajar hari ini khususnya mengenai topik yaitu puasa, yang kita tidak asing lagi mengenai hal ini. Ya, karena Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya baca juga mendefinisikan puasa itu seperti demikian. Puasa itu adalah meniadakan makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja. Lalu dikasih kurung, terutama berkaitan dengan keagamaan. Nah, itulah definisi atau dari pemahaman puasa yang berlaku, ya, sampai sekarang. Jadi dari zaman Yudaism, ya, lalu kekristenan, bahkan setelah itu kekristenan ada yang Islam, ya. Nah, semuanya itu punya konsepnya puasa, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau kita perhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mendefinisikan berkaitan dengan keagamaan. Itu sangat tepat. Saya bersyukur, ya, karena apa? Bukan dikatakan dengan keimanan, tetapi keagamaan. Nah, saudara, menurut saya iman dan agama itu berbeda. Agama itu usaha manusia mencari atau mengenal penciptanya. Salah satunya konsepnya adalah puasa, ya. Nah, sedangkan iman Kristen itulah Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus, seorang pribadi. Nah, Bapak Ibu, sehingga kita akan lihat bagaimana kita boleh memahami puasa ini dengan benar, ya. Karena apa? Karena kita sekarang sudah terkungkung oleh yang namanya tadi agama, pasti punya yang namanya ritual, ada tata cara, ada pola, ada aturan agama. Salah satunya tentang puasa sudah tentu. Dan ini sampai kepada kekristenan, ya. Ada sebuah buku tentang puasa, Bapak Ibu, ya. Dan di dalamnya si penulisnya itu menulis bahwa ada macam-macam jenis puasa di dalam Alkitab dan kita harus menggunakannya untuk masalah-masalah yang spesifik, ya. Maka dia contohkan, ada doa Esther. Doa Esther itu begini, begini, begini. Ini untuk menghadapi ini. Maka kalau kita menghadapi demikian, pakailah puasa Esther, ya. Lalu ada puasa Daniel. Daniel itu cirinya begini, begini, begini. Daniel berpuasanya demikian. Maka kalau ada masalah ini, didaftarin tuh, ya. Ada masalah ini, pakailah puasa Daniel dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, lalu ada puasa tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Dan itu diambil, dicomot demikian rupa, diterapkan ke zaman sekarang,
Ya pokoknya benar tidak benar, tahu tidak tahu, yang penting diterapkan karena kita harus taat firman Tuhan. Ya, katanya demikian. Nah, saudara, lalu kita perhatikan akhirnya bahwa yang saya perhatikan ya, menjalani puasa itu tuh tanda petik menurut saya. Ujung-ujungnya orang kejebak masuk ke dalam yang namanya seperti mantra. Pertanyaannya adalah, apakah demikian? Nah, Bapak Ibu sekalian, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu menurut saya, ya kita harus melakukan sesuatu. Juga boleh di dalamnya ada puasa, itu dengan pengertian yang benar. Saya ulangi, kita harus melakukan sesuatu juga di dalamnya puasa dan hal-hal rohani yang lain dengan pengertian yang benar. Yaitu esensinya, ekspresinya berlapar-lapar rialah atau apa itu terserah. Tetapi esensinya, kenapa sampai saya ini puasa? Itu saudara penting. Nah, tadi saya katakan melakukan dan pengertian yang benar. Nah, ada kemungkinan jadi begini. Kita melakukan ya hal yang rohani. Bagus? Bagus, ya. Tapi dengan pengertian yang keliru. Artinya, saya melakukan ini, kenapa kamu melakukan ini? Nggak tahu, pokoknya saya melakukan. Saudara ya, ada orang kayak demikian? Kalau saya tanya misalnya, Bapak Ibu suka berdoa? Oh iya, pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu berdoa? Kalau itu nggak bisa dijawab, artinya ya memang dari dulu harus begitu. Kenapa kita beribadah dan lain-lain? Ya kalau kita nggak bisa jawab, ya dari dulunya begitu. Kalau nggak ibadah itu para regel, ya ada sesuatu yang kurang. Kenapa kita baca firman dan sebagainya? Nah, kita melakukan hal yang baik sekalipun hal yang rohani. Tapi kalau tanpa pengertian yang benar, menurut saya sia-sia. Tapi ada kemungkinan yang kedua, yaitu saya tahu pengertian konsep-konsep yang rohani itu kita bagus dan sebagainya dan itu benar. Tetapi kita tidak melakukan. Oh, itu fatal. Jadi melakukan tapi dengan tidak ngerti itu jadi barbar, ya sia-sia. Tapi saya itu ngerti tapi saya tidak melakukan. Wah, itu fatal banget. Nah, Bapak Ibu, sehingga apa yang harus kita lakukan terhadap hal-hal yang kita lakukan? Ya, kita harus melakukan dengan benar, tapi juga di dalam pengertian yang benar. Maka saudara ada 4 langkah untuk banyak hal, ya menurut saya. Maka saudara perhatikanlah yang pertama, motif. Motif itu adalah alasan seseorang melakukan sesuatu. Jadi waktu kita melakukan sesuatu, itu alasannya, pakai pertanyaan why. Kenapa saya melakukan itu? Nah, kita harus jelas. Alasan melakukan sesuatu. Juga hal yang rohani. Maka saudara yang kedua adalah cara. Nah, ini baru actionnya, ya. Teknik melakukannya, metode melakukannya. Nah, itu cara. Ya. Jadi motifnya benar, caranya nggak benar, juga nggak bagus. Dan yang ketiga, tujuan. Kenapa saya melakukan ini? Ya, kita setelah jawab, saya melakukannya dengan cara demikian. Tapi tujuannya jelek, tujuannya nggak bagus, nggak memuliakan Tuhan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita juga harus pikirkan yang ketiga ini, yaitu tujuan melakukan sesuatu. Juga hal yang rohani. Dan yang terakhir adalah dampak. Dampak ini ya, artinya bisa positif, bisa negatif, tujuan juga sama dan sebagainya. Berarti dalam melakukan sesuatu dengan pengertian yang benar, kita harus punya motif yang baik, yang benar, yang tulus di hadapan Tuhan. Nah, ini yang nggak kelihatan karena itu ada dalam diri kita. Motif ya harus benar. Caranya juga harus baik, ya. Jadi berlaku umum, legal, bukan ilegal. Ya. Lalu tujuannya jelas, harus ada benefit, ya, bukan hanya profit, tetapi benefit, kebermanfaatan, baik untuk diri maupun untuk banyak orang. Dan kita perhatikan juga dampak. Yang negatifnya harus minimal, tetapi dampak positifnya itu harus baik, harus banyak, harus tinggi. Nah, Bapak Ibu, 4 hal inilah yang harus kita lakukan dalam menyikapi puasa. Baik, saya akan bacakan 2 bagian firman Tuhan, yang satu dalam PL, satu dalam PB. Saya akan bacakan, saudara, konteks atau konsep mengenai puasa di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 1 sampai 7, ya. Yesaya 58 ayat 1 sampai ke 7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala.
beritahukanlah kepada umatku, bukan ke semua orang, tapi ke umat Tuhan, pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, positif ya. Suka untuk mengenal segala jalanku, positif ya. Seperti bangsa-bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, positif lagi. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Bagus? Bagus. Tanyanya begini. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Jadi udah puasa, Tuhan tidak memperhatikan. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Tuhannya cuek. Ya, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat 6 ini adalah ayat kunci yang kita akan bahas lebih dalam. Ya. Ini sekarang ayat 5 ya. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengapa hari yang berkenan pada Tuhan, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan retoris ya, yang waktu ditanyakan semua umat ini udah tahu jawabannya adalah untuk direnungkan, bukan untuk dijawab yes atau no. Nah, Bapak Ibu, yang keenam ini penting. Dikatakan demikian ya, bukan, pakai tanda seru lagi. Berpuasa yang ku kehendaki, yang Tuhan kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, ya, supaya mereka memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini maka saya menemukan ada beberapa hal mengenai esensi dari puasa. Yaitu apa? Bahwa yang penting itu adalah hati yang tulus. Saudara, Yesaya begitu keras banget waktu dia tadi menyampaikan firman Tuhan. Ya, karena apa? Bukan puasanya yang disalahkan. Ya, tetapi puasa itu bagus ya. Bukan puasanya, tapi apa? Motifnya. Ya, di dalamnya dan tujuannya, sehingga mempengaruhi dari caranya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini, hati yang tulus, bukan yang munafik. Itu yang Tuhan melalui Nabi Yesaya ingin menyampaikan kepada umatnya. Ya. Lalu yang kedua yang saya dapatkan adalah bahwa hati yang berkenan, bukan cuma yang tulus, menghormati dan juga menyenangkan hati Allah. Nah, saudara, kita lihat. Jadi di dalamnya dari 4 ini, dari motif, cara, tujuan, dan dampak, kita masukkan esensi dari puasa ini apa. Lalu dikatakan lagi bahwa pekerjaan ini, puasa ini, ayat 6 ini, bukan dikerjakan sehari, bukan dikerjakan sekali-kali, bukan dalam 1 minggu, bukan dalam 1 bulan, ada bulan tertentu untuk berpuasa, oh bukan. Tetapi apa? Sepanjang hidup. Seumur hidup kita harus lakukan yang namanya puasa. Tapi dengan pengertian yang benar puasa itu. Ya, nah Bapak Ibu saudara sekalian, saya waktu baca banyak hal mulai dari imamat, PL dan sebagainya ya di dalam PL, bahwa puasa yang ditetapkan oleh Allah di dalam imamat itu cuma satu sebetulnya yang wajib, yaitu yang nasional ya.
yaitu memperingati hari pendamaian. Itu ada ayatnya, Bapak Ibu tinggal search saja ya, hari pendamaian. Nah saudara, itu dikaitkan dengan apa? Persembahan korban, di dalamnya ada doa, ada kerendahan hati, pengakuan dosa, dan sebagainya. Bahkan puasa itu dipakai untuk apa? Setelah perang dan lain-lain. Saudara, sehingga kita perhatikan di sini. Jadi puasa konsep di dalam PL Allah melalui Yesaya, ya, yaitu apa? Bukan, saudara ya, satu hal yang kita nggak ngapa-ngapain, ngabisin waktu tertentu supaya kita nggak makan ya, durasi tertentu. Bukan itu, justru aktif di dalamnya. Itulah puasa yang benar, saudara ya. Nah, lalu yang berikutnya yang saya dapatkan yaitu apa? Pekerjaan yang seumur hidup, yaitu melepaskan belenggu, ya, tali-tali kuk, memerdekakan orang, dan juga beramal, memberikan makanan. Di situ ada roti, lalu memberikan pakaian dan juga tempat tinggal untuk orang yang nggak punya, bla bla bla. Itulah puasa yang sesungguhnya. Saudara, maka dari sini kita akan melihat bahwa Allah di dalam Yesus itu juga nanti di dalam PL itu menyikapi juga puasa yang sudah beredar ya bertahun-tahun. Ya. Nah, sehingga kita perhatikan beberapa hal. Nah, kita akan baca sekarang Bapak Ibu ya, yaitu di dalam Matius ya. Sekarang di dalam Perjanjian Baru. Nah, kita perhatikan di dalam Matius, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Matius pasal yang ke-6, langsung aja ya. Nanti saya akan bacakan perikopnya. Ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Ya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan berarti ada sebelumnya. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, ya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat tadi itu adalah esensi yang pertama dari Perjanjian Lama, Allah melalui Yesaya. Ya, nah sekarang puasa waktu Yesus datang. Sekali lagi, dia tidak bawa kurikulum ya, judulnya tentang puasa, tetapi dia memakai konsep-konsep yang ada yang puasa ini, tapi dibalikin ke esensinya yang benar, dengan pengertian yang benar. Nah saudara, dari ayat tadi, 3 ayat tadi itu saya akan kasih beberapa kebiasaan waktu itu. Ya, jadi orang Yahudi khususnya yang memelihara keagamaan, ya, itu tuh dia punya puasanya. Jadi puasa itu ada 2 macam, satu yang nasional yang tadi saya katakan hari pendamaian, tapi juga ada puasa pribadi. Nah, yang pribadi ini itu terserah orangnya macam-macam. Jadi boleh berbeda, nggak ada ketentuan baku untuk pribadi, ya. Nah, saudara, sehingga kalau orang punya terbeban sesuatu, ingin berpuasa dan lain-lain, tidak makan, tidak minum, tetapi fokus kepada hal tertentu, maka dia mau 1 hari kek, ada yang 3 hari, bebas, saudara ya. Yesus 40 hari, misalnya demikian ya, dan sebagainya. Ada yang berhari-hari, itu cuma metode atau cara. Tetapi prinsipnya adalah, jadi waktu di keyahudian ini, yaitu ada yang memelihara agama ini menjalankan ibadah puasa. Ya. Saudara, itu ada kebiasaannya apa? Seminggu 2 kali dia, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Kenapa Senin dan Kamis? Itu dikatakan menurut data yang saya baca, itu adalah hari pasar dikatakannya. Artinya orang itu mungkin bisa jadi pergi ke pasar, kerumunan orang itu banyak. Nah, itu dipakai hari untuk dia berpuasa. Ya, nah Bapak Ibu kita masukin nanti ke 4 filter tadi ya. Nah, orang Yahudi, orang ahli Farisi ini, maka orang Farisi ini, ahli Taurat ini, lalu dia ya, ini yang nggak baik, tapi ada juga orang Yahudi dan ahli Farisi itu ya, itu juga ahli Taurat yang baik juga ada, menjalankan dengan benar. Nah, tapi pada waktu itu udah umum terjadi. Orang-orang demikian akan keluar dari rumahnya Senin dan Kamis. Dengan cara gimana? Rambut diacak-acak, nggak pakai minyak, jadi nggak kelimis.
ya. Muka dibikin muram, baju dibikin kusut, jalan perlahan-lahan, kelihatannya saleh. Nah, Bapak Ibu dari sini ya. Setelah itu ngapain? Ya ketemu orang, ya, wah dia anggukannya luar biasa ya dan sebagainya. Shalom, shalom. Apakah salah shalomnya? Oh enggak. Tetapi lihat kita perhatikan dari 4 itu adalah motifnya. Ya dan tujuannya ngapain dia demikian. Ya. Ternyata lalu kalau dia berdoa, dia karena gini saudara ya kalau kita perhatikan. Nah puasa, hal mengenai puasa di Matius pasal 6 yang kita baca tadi itu kan ayat 16 sampai 18. Di atas puasa ya itu ada 2 unsur yaitu apa? Jadi Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu tentang yang namanya memberikan persembahan. Ya jadi konsep persembahan pun itu ada Yesus memaknai. Kenapa Tuhan Yesus lihat kalau orang di tempat ibadah kasih persembahan, wow, apa di depan orang, bla bla bla, ketahuan dan sebagainya bahwa dia memberikan dan sebagainya. Nah Yesus kasih esensi konsep mengenai persembahan, yaitu apa? Kalau tangan kanan kalian memberikan, jangan diketahui tangan kiri. Kalau kidal, kalau dia ngasih kiri, jangan ketahuan tangan kanan. Artinya apa? Artinya, saya perhatikan di sini ada 3 kesamaan ya. Jadi dalam memberi sedekah. Lalu yang kedua, hal berdoa. Nah, orang Yahudi ahli Taurat ini kalau berdoa di tempat ramai tadi ya, lalu dia lihat tikungan jalan di tengah-tengah. Lalu dia akan angkat tangannya. Dia akan dengan suara keras dia berdoa kepada Allah. Kelihatannya apa? Salehnya orang. Gitulah. Nah, Bapak Ibu ya. Baru yang ketiga, Yesus menyikapi yang namanya berpuasa. Ya. Nah, saudara kita perhatikan di sini ada kesamaan dari 3 hal ini. Memberi persembahan, berdoa, lalu berpuasa. 3-tiganya ini dikategorikan oleh Yesus, yaitu apa? Sifatnya pribadi. Maka dikata Yesus bilang kalau kamu berdoa jangan di tengah jalan angkat tangan teriak-teriak kayak begitu. Masuk ke kamar. Allah yang Maha Hadir juga tahu yang tempat tersembunyi. Nah, saudara kita perhatikan masuk lagi kepada hal yang berpuasa, ya. Yaitu apa tadi tuh ya, dia rambut diacak-acakin, jalan di pelan-pelan, kelihatan puasa ya. Kalau sekarang digambarkan ya, saya ingat saya dari kecil juga sekolah minggu bla bla bla, saya belajar puasa saudara ya. Kadang-kadang kejebaknya di mana jatuh dari bahaya, dari pola cara kayak demikian ya. Akhirnya orang jadi munafik, pura-pura dia nggak puasa, tetapi karena jam buka puasanya itu di gereja kumpul dengan berdoa bla bla bla, di situ juga ada makan dan sebagainya, saya nggak puasa, tapi saya ikutan di sore harinya. Nah sepanjang dari pagi sampai sorenya saya ngapain ya? Ya tiduran lah, apalah dan sebagainya, juga makan sebenarnya. Jatuh ke munafik, ngebohong diri sendiri, ya kan? Ada juga orang tadi dengan caranya, kalau ditanya selama puasa begitu, misalnya ya ditentukan tanggal sekian sama sekian adalah hari puasa bla bla bla. Orang lu ketemu, kamu puasa ya? Puasa enggak? Dan sebagainya. Ya, atau ada orang nggak tahu kita puasa lalu ditawarin sesuatu, kita bilang apa? Maaf ya, saya lagi puasa. Saudara ya, kalimatnya nggak salah, memang dia lagi puasa, tetapi motif di balik kalimat itu kita nggak tahu. Supaya orang terlihatnya keren, puasa, rohani, jalan juga ngambang misalnya gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Nah orang Yahudi ahli Taurat itu berdoa dan berpuasa seperti demikian. Maka Yesus bilang, kalau kamu puasa, muka dicuci, rambut pakai minyak supaya kelimis kelihatan segar, jangan pengen dilihatin orang. Karena Allah yang tersembunyi tahu kamu tuh puasa bener apa enggaknya. Nah, saudara saya perhatikan di sini, maka esensi dari puasa itu apa? Ada bahayanya, tapi juga ada kebaikannya. Bahayanya apa? Tanda kalau kita puasa sebagai tanda kesalehan itu udah bahaya. Ya, kita menjadi rugi diri sendiri. Kita udah capek-capek lapar, istilahnya demikian ya. Tetapi kalau kita perhatikan, tapi motifnya keliru supaya dilihat orang saleh. Juga nggak diterima puasa kita oleh Tuhan, tidak berkenan. Lalu bahayanya lagi apa di situ dikatakan ya. Maka puasa itu kalau kita lakukan, yang bahaya yang kedua adalah kita melakukan puasa demi puasa. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini tuh sebetulnya puasa itu adalah sarana, bukan itu esensinya. Maka di sini kita akan berlapar-lapar ya, tetapi nggak ada hasilnya. Ya karena apa? Kita punya konsep puasa ya untuk puasa. Ditanya kenapa kamu puasa? Ya pokoknya disuruhnya puasa ya puasalah.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita lihat itu juga akan menjadikan hasilnya kesia-siaan buat kita. Ya, tidak diperkenan oleh Tuhan. Kalau begitu, apa sih kebaikan dari puasa ya? Nah, puasa itu sebetulnya kalau kita mau perhatikan baik buat kesehatan loh. Nah, jadi secara fisik puasa bagus buat kesehatan. Detoksinasi, artinya itu biasa nih si perut atau si pencernaan kita ini nggak ada berhentinya, capek gitu ya. Nah, tapi dengan adanya puasa, maka itu menjadi ada satu pembaharuan ya yang baik. Lalu juga kalau kita perhatikan, baik puasa itu apa? Mendisiplin diri sendiri. Lalu dia juga baik menghindarkan dari perbudakan kebiasaan. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan buruk ya, dengan puasa akhirnya kita pantang untuk itu dan sebagainya. Berarti puasa itu juga baik. Ya, melakukan sesuatu tapi bukan diam saja. Nah, saudara sih kita perhatikan melepaskan belenggu ini dan sebagainya. Nanti saya perhatikan saya akan jelaskan itu dengan contoh ya. Lalu kalau kita perhatikan juga yang berikutnya, bagusnya apa? Menghargai banyak hal pada waktu kita puasa. Jadi puasa dengan pengertian yang benar itu banyak manfaatnya. Nah, saya cerita waktu saya masih jomblo ya, masih batangan. Mungkin Bapak Ibu yang seumuran dengan saya atau lebih mudaan dikit tahu apa enggak ya, saya lupa ya. Nah, sekali waktu saya mengantar seorang teman karena dia punya masalah dalam kehidupannya, yaitu ke sebuah tempat di daerah di Jalan Dago ya. Itu sebetulnya Insinyur Haji Juanda. Nah, itu ada satu yang sudah dikenal, seorang Kristen, seorang ibu. Kita manggilnya adalah Tante Pul. Yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalau yang seusia saya atau lebih muda dikit lah begitu ya. Nah, Tante Pul ini dia punya karunia, bisa juga dia dengan konseling, dengan keteguhannya, dia bisa meneguhkan banyak orang yang bermasalah. Tapi juga dia diberi karunia oleh Tuhan, bisa dengan marifat, dia bisa melihat permasalahan orang sebelum orang itu cerita. Nah, jadi sekali saya waktu nganter itu, saya nunggu tapi masih dalam ruangan yang sama, jadi saya melihat proses ngobrolnya itu. Saudara, apa yang terjadi? Waktu teman saya duduk, lalu si Tante Pul ini bilang demikian. Ya, oh ya, Anda ini kamu nih masalahnya ini ya, begini dan sebagainya, dan itu tepat sekali. Wih, canggih banget begitu ya. Nah, mungkin kita yang punya dosa banyak malu ya untuk cerita ya, karena belum cerita kita udah ketahuan dosanya apa. Nah, misalnya demikian. Nah, setelah itu setelah beres selalu ada orang ganti dan sebagainya ya, artinya giliran terus begitu. Lalu saya tanya sama si Tante Pul ini, berapa lama dia sudah melayani Tuhan, kapan karunia itu dia dapatkan, bla bla bla. Saudara pengen tahu, dia orangnya kecil, kurus begitu ya. Nah, lalu dia bilang satu hal bahwa waktu saya tanya, kenapa sibuk begini tuh, mantrinya begitu banyak ini, itu kita mesti atur waktu untuk ada makan ya, mesti di stop. Apa yang dia bilang? Oh, saya ini fokus melayani orang. Saya itu setiap hari puasa. Jadi saudara kita perhatikan, itulah puasa yang sesuai dengan yang dikatakan oleh Yesaya maupun oleh Yesus sendiri. Nah, jadi kita perhatikan bahwa puasa yang dilakukan oleh Tante Pul ini, itulah puasa karena apa? Dia fokus kepada pelayanan orang-orang yang dia layani, sehingga makan itu bukan suatu hal yang menjadi fokusnya dia. Nah, saudara, itulah puasa yang benar, ya, dengan pengertian yang benar maupun dan melakukannya. Dan saudara, karena apa? Puasa ini menurut saya adalah satu hal yang spiritual, bukan yang religius. Artinya dia ini suatu hal yang rohani, ya, karena dia begitu mengasihi Tuhan dan dia juga mengasihi orang-orang yang dipercayakan berjumpa dengan dia, sehingga dia melakukan yang terbaik. Ya, kalau religius itu adalah teknik yang disengaja atau tata cara atau ritual yang kita lakukan. Nah, di situ kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya puasa yang benar itu adalah satu tindakan penyangkalan diri ya di dalamnya. Jadi kita menyangkal diri untuk melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan, lalu juga pematian
Ya, ada istilah yang bagus yaitu pematian nafsu kedagingan. Artinya betul-betul kita ini dengan aktif ya dengan sendirinya kita mematikan kedagingan. Puasa juga itu artinya pembalasan yang kudus terhadap diri kita sendiri. Artinya bahwa kalau kita ini melakukan banyak hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, maka dengan puasa kita ini sebetulnya sedang membalas yang kudus. Artinya pengen balik, ada pertobatan di dalamnya. Ya, dan juga bahwa puasa itu adalah perendahan diri kita di bawah tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita melakukan puasa. Ya, yaitu dengan cara apa? Dengan pengertian yang benar seperti tadi. Pada prakteknya, mau kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan kegiatan yang rutin, tapi kita fokus kepada satu hal. Ya, nah itu bagi saya akan jadi masalah. Mau puasa sekian jam, mau puasanya itu tidak makan makanan padat, tetapi minum. Saudara, bagi saya itu teknis, silakan. Yang penting adalah hati, yaitu di hadapan Tuhan. Dan motivasi, saudara, caranya, tujuannya, dan juga dampaknya. Ya, karena apa? Karena kuasa dari puasa ini begitu powerful banget. Maka ada satu quotes yang bilang demikian, pentingnya kita fokus kepada satu hal sehingga membuat kita tidak fokus kepada hal yang rutin yang kita lakukan. Ya, quotesnya bilang demikian. Ya, kemana fokus mengarah, kesitulah energi mengalir. Ya, kemana fokus itu mengarah, kesitulah energi mengalir. Artinya kalau kita fokus kepada betul hal yang baik yang berkenan, melakukan satu pekerjaan yang kudus berkenan di hadapan Tuhan, maka energi kita semuanya kita itu akan ikut mengalir ke hal tersebut. Itulah puasa yang sejati. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita bahwa kita tetap melakukan puasa karena itu adalah perintah Tuhan ada dalam Alkitab, tetapi dengan pengertian dan juga melaksanakannya dengan benar. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan di mana kami boleh mendengar sebagai firman Tuhan khususnya mengenai puasa. Kami sudah sering melakukannya, kami juga mungkin sudah banyak hal kami lakukan itu dengan berbagai metode, dengan berbagai macam cara. Biar Tuhan hari ini kami mau lebih memahami apa yang kami lakukan, supaya kami betul-betul bisa berguna, bermanfaat, nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami mau melakukan setiap hal khususnya puasa ini dengan pemahaman yang benar. Kau berkati hamba-Mu, Kau berkati kami semua, supaya kami makin hari makin bertambah dan bertumbuh akan pengertian akan Tuhan yang benar, sehingga kami boleh melakukan setiap perkara menyenangkan hati Tuhan. Ampuni bila selama ini ada motif-motif yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, di mana kami baik melakukan hal-hal yang rohani, baik berdoa, dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam memberikan persembahan, juga dalam berpuasa. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan pengampunan bagi kami, dan biarlah kami mau berubah. Ada satu pertobatan dalam pengiringan kami akan Tuhan. Terpuji nama Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Halo saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah setia menyaksikan channel GPSDI Bandung. Semoga bisa menjadi berkat untuk saudara-saudari sekalian. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang yang Anda kasihi. Agar kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Tetap sehat, tetap semangat. God bless.